Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulidi Rahman. Di sini hari ini final tes materi akidah akhlak, akhlak. Masih mengajar Ibu Nurul Huda. Pertanyaan pertama, jelaskan intinya adab salat berjamaah, adab zikir, adab doa, dan adab membaca Al-Quran. Pertama itu adab sholat. Adab sholat itu pertama adab kita sholat. Misalnya sholat berjamaah adabnya itu tidak kelewat, kita kada boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Kedua itu menjawab panggilan azan. Jadi kita sesegeranya kalau mendengar panggilan azan, kita sesegeranya mengambil air wudhu, siap-siap sholat. Yang ketiga, misalnya kita sembahyang sunnah, dan pas qomat ya, kalau pas sembahyang sunnah, pas qomat, kita mengkawa betalakan sembahyang sunnah tuh, segera kita melaksanakan sholat berjamaah. Kedua, adab zikir. Adab zikir itu zikir pertama itu kita harus berwudu. Boleh berjalan, boleh di kendaraan, boleh berbeling, boleh nafkah. Intinya ada apa-apa kada berwudu. Yang disuruh berwudu tuh pas kita menjaga Al-Quran. Lebih baik kita berjalan saat berzikir daripada kita berjalan sambil menyanyi-nyanyi ida kakaruan. Nah, yang kedua, zikir kita dengan suara yang pelan dan khusyuk. Maksudnya kita berzikir dengan suara pelan dan khusyuk itu kita merasakan, kita menghayati zikir itu dengan rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian adab doa, ujar guru. Pertama itu kita memuji-muji Allah dulu. Kedua itu kita menyertakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat ini jar guru membuka pintu langit supaya kabul doa. Kemudian isi doa itu apa? Kemudian keempat itu tutup ulang dengan salawat dan itu seperti itu. Kemudian ada membaca Al-Quran. Itu dari sebagian kecilnya itu dengan tajwid, dengan membaguskan bacaan kita dengan tajwid. Jadi kada salah gitu bacaannya. Kedua itu kita dengan tartil, dengan tartil, jadi nyaman didengar. Ketiga itu membaguskan suara. Nah, itu. Baik, soal nomor 2, penjelasan beberapa dari Asmaul Husna, intinya kayak itu. Nah, pertama itu Ar-Rahman artinya pengasih. Artinya Allah itu memiliki sifat pemurah kepada hamba-hambanya. Dengan sifat Ar-Rahman ini, Allah menciptakan hamba-hambanya dan memberi mereka rezeki. Allah memberi mereka penghidupan dan kekuasaan di muka bumi. Itu berlaku baik hambanya yang muslim maupun yang kafir. Kemudian sifat Ar-Rahim artinya kasih sayang. Allah memberi kasih sayang kepada hamba-hambanya, terutama khususnya yang mukmin. Jadi Ar-Rahim tadi khususnya bagi yang mukmin, kasih sayang kepada yang mukmin. Gitu. Jadi Allah ketiga, Al-Malik artinya raja, pemilik. Artinya Allah di sini berkuasa atas segala-galanya. Dan di sini kita dapat mengetahui Allah di sini memberi kita, misalnya memberi seseorang kekuasaan di muka bumi. Misalnya menjadi bupati. Nah, di sini kalau bupati, gubernur, presiden. Baik, soal yang ketiga, mohon maaf karena mohon maaf Bu ya, karena
gesa-gesa ulun menjelaskan waktunya mepet sedikit. Kemudian soal ketiga itu mengenai rukun iman. Rukun iman kan ada 6. Ya, ada 6. Pertama itu iman kepada Allah. Artinya kita di sini meyakini dan mempercayai bahwa kita tuh yakin akan keberadaan Allah, yakin Tuhan kita itu Allah, yakin akan keberadaan Allah walaupun kita tidak bisa melihat dengan mata, tapi kita meyakini dengan hati. Kedua itu iman kepada para malaikat. Maksudnya di sini kita meyakini dan mempercayai bahwa malaikat Allah itu ada. Walaupun seperti kata ulun tadi, kadang kala kita melihat tapi kita yakin bahwa ada aja yang mengawasi kita, yaitu malaikat, utusan dari Allah. Ketiga, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sih meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar ada, benar-benar apa ya? Benar-benar diturunkan kepada nabi-nabi Allah, kayak itu. Benar-benar menuntun umat manusia, kayak itu. Dan kitab yang menyempurnakan dari semua kitab itu Al-Quran. Kemudian iman kepada Nabi dan Rasulullah. Artinya kita meyakini dan mempercayai bahwa akan kenabian dan kerasulan utusan Allah itu. Kelima itu iman kepada hari akhir. Artinya kita meyakini dan mempercayai bahwa hari akhir itu akan datang di kemudian hari, seperti janji Allah dalam Al-Quran. Surahnya ulun lupa aja Pak. Kemudian iman kepada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Artinya kita mempercayai dan mengimani, meyakini bahwa adanya qada dan qadar itu, takdir. Yaitu terima kasih. Mohon maaf Bu, ulun gesak manjangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.